seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6 saya baca untuk kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu yang sangat menarik jika berbicara tentang dosa. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak di antara kita, di antara manusia, tidak suka dengan pembicaraan atau pembahasan tentang dosa. Atau bahkan sebagian besar kita pasti menghindari jika mengacu dalam konteks pembahasan atau pembicaraan tentang dosa. Dan kita sendiri, sekalipun sesungguhnya kita ini adalah orang berdosa dan senantiasa berbuat dosa, kita pasti tidak terima apabila kita disebut orang-orang berdosa. Karena dosa ini salah satu bagian yang paling sensitif dalam kehidupan manusia. Jika kita melihat dan juga sekaligus menyadari bahwa sesungguhnya tak satu pun kita manusia di kolong langit ini yang terlepas dari perbuatan dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berbuat dosa dan senantiasa menghindar untuk disebut sebagai orang berdosa. Nah, berdasarkan hal tersebut, Bapak Ibu, sering terjadi dalam kehidupan kita ini, yaitu bertindak seolah-olah kita ini adalah orang saleh. Kita berusaha senantiasa menutupi dosa-dosa kita. Paling ironisnya, Bapak Ibu, kita bertindak atau berlaku seolah-olah orang yang paling religius. Seringkali ibadat-ibadat kita lakukan menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah saleh. Bahkan perbuatan-perbuatan kasih kita tidak jarang menjadi perbuatan kasih yang semu, hanya supaya dilihat bahwa kita ini beramal dan kita ini saleh. Dan banyak juga ritual-ritual agama yang kita lakukan hanya untuk menutupi dosa-dosa kita. Pemberian atau penyerahan persembahan kita sering terjadi, Bapak Ibu, bukan didasari oleh suatu keikhlasan, kesungguhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi bagaimana persembahan itu supaya seolah-olah itu menutupi dosa-dosa kita. Persembahan kita dan berbagai sumbangan kita barangkali tidak sesuai dengan keikhlasan dan kesungguhan kita. Demikian juga mungkin bisa terjadi di antara pelayan, menaburkan firman setiap hari, bertindak seolah-olah religius, tetapi di sisi lain dia sesungguhnya rakus akan kejabatan.
akan segala sesuatu yang bersifat dunia. Tapi satu hal Bapak Ibu yang perlu kita ingat dari nas ini, bahwa ternyata sifat seperti itu diibaratkan adalah kain kotor yang najis dan kotor. Sebagaimana kain kotor yang dikatakan di sini Bapak Ibu, maaf, ini adalah bagian dari pakaian kita yang di dalam. Kita tidak bisa melihatnya dari luar. Bisa saja kemeja kita, jas kita, kebaya kita bersih, tetapi ada kain kotor yang kita pakai di dalam. Seperti itulah Tuhan melihat kenajisan manusia. Di luar seolah-olah dia saleh, seolah-olah dia benar, tetapi sesungguhnya di dalam dia penuh kemunafikan, dia penuh kenajisan. Satu hal Bapak Ibu yang kita lihat, bagi pandangan Tuhan, orang-orang seperti itu bagaikan daun yang hanya oleh angin yang datang sekejap bisa melenyapkan. Demikianlah orang-orang yang dipenuhi kemunafikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebaik apapun manusia tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Seburuk apapun manusia, Tuhan sanggup menyelamatkannya. Jika manusia yang najis itu, jika manusia yang berdosa itu mau mengakui dan menerima pengampunan dari Allah. Itulah yang disuarakan Yesaya dalam nas ini, secara khusus dalam bagian trito Yesaya yang ketiga. Setelah mereka menerima keselamatan atau kelepasan dari perbuangan, mereka mengakui dosa-dosanya dan mereka menerima keselamatan itu. Kristus telah menyediakan keselamatan itu di kayu salib. Mari kita hidup di luar seperti kain kotor, tetapi mari kita hidup di dalam kesalehan yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Karena itulah jalan kita menerima anugerah dari Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali menganggap diri kita bersih. Justru akuilah bahwa diri kita ini berdosa dan datang kepada Tuhan memohon pengampunan, maka anugerah keselamatan itu akan diberikan. Selamat merayakan anugerah Tuhan dalam kehidupan satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan sukacita. Engkau menjagai kami, melindungi kami dari tidur kami pada malam hari, malam yang gelap. Hantarkan kami pada pagi hari ini menerima sinar matahari mentari yang sungguh terang. Dan penuh sukacita yang daripadamu Tuhan, kami akan mengawali hari ini. Dan oleh karena itu Bapa di surga, dunia ini dan segala semaraknya seringkali mampu mengalahkan kami, sehingga kami berbuat dosa. Tetapi Tuhan, seringkali juga kami bertindak menjadi seolah-olah orang saleh, orang benar. Dan di dalam kehidupan kami tertutup kemunafikan dan juga kenajisan dan kekotoran. Kami Engkau sadarkan melalui firman-Mu hari ini, sebaik apapun kami ya Bapa, kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Namun seburuk apapun kami ya Bapa, Engkau mampu menyelamatkan kami. Oleh karena itu, kami ini adalah anak-anak-Mu, orang berdosa. Biarlah kami senantiasa mengetuk pintu anugerah-Mu melalui pengakuan akan dosa-dosa kami, dan seraya kami senantiasa hidup di dalam perkenanan akan Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu, anggota jemaat-Mu, anak-anak kami yang masih sampai hari ini Tuhan harus berjuang dalam mengalahkan penyakit COVID-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit, Wisma Atlet, atau isolasi mandiri di rumah masing-masing, atau di mana saja pun ya Bapa. Biarlah Engkau yang menopang mereka, biarlah Engkau yang menguatkan mereka, biarlah Engkau Tuhan yang memenangkan mereka dalam berjuang mengalahkan penyakit tersebut. Topang seluruh keluarga, dan topang juga serta lindungi
para medis, dokter, tenaga kesehatan, untuk memberikan pelayanan perawatan yang maksimal kepada semua yang masih terpapar, dan berkati juga obat-obat yang mereka makan, baik yang diminum juga menjadi kesembuhan. Anak-anak yang ditinggalkan di rumahnya Tuhan, Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau yang pelihara. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu saudara kami yang mungkin sedang sakit, di luar sakit COVID-19. Tuhan juga yang menyembuhkan, Tuhan juga yang menopang. Bagi yang berduka Tuhan, Engkau yang menghiburkan, supaya mereka beroleh sukacita dalam kehidupan satu hari ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan setiap kegiatan dan aktivitas kami pada satu hari ini, juga pelayanan kami, karena Tuhan yang memberkatinya. Dan dari semua pelayanan yang boleh kami lakukan ya Bapa, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari hidup satu hari ini dalam sukacita dari Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.